Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum kita memulai pembahasan, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada Mr. Zakir Naik dan juga fans beliau. Saya tidak bermaksud mengkoreksi beliau. Mungkin pembahasan pada video ini hanyalah perbedaan pendapat saja terhadap salah satu video beliau. Dan perbedaan pendapat sangatlah wajar. Terus terang, saya juga fans Zakir Naik. Channel ini pun terinspirasi dari beliau. Tanpa alasan yang tepat, pastinya saya pun gak akan mungkin berani berbeda pendapat dengan ulama sekaliber beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu video Mr. Zakir Naik tersebut. Doctor, my name is Daniel. I'm a student. The 54th verse of the 7th chapter of the Quran says that Allah created the earth, the heavens and the earth in 6 days. And the 42nd chapter, verses 9 to 12, clearly state that Allah created earth and heaven as it is today in 8 days. What is your reply to that? The brother asked a question asked by Christian missionaries against the Quran. And there are several places in the Quran where it says Allah has created the heavens and the earth in 6 days. What the brother is referring, chapter number 41, verse number 9 to 12. He is saying that the Quran says that the heavens and the earth was created in 8 days. The word 8 is not there in the Quran. What it says, I'll tell you. The Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created the heavens and the earth. And all those who differ, there are people who are bound to differ, are the ones who do shirk. And the verse continues, Almighty God created the earth in 2 days, and Almighty God created the sustenance on the earth, the mountains, everything else, in 4 days. And verse number 11 of chapter number 41, Summa. Most of the translations say after. It means various other things. Then Almighty God created the heavens in 2 days. Now, normally a person reads 2 plus 4 plus 2 is equal to 8. But the word 8 is not there. God Almighty created the heavens in 2 days. Now, if we know Quran, we'll be able to reply. If a person does superficial reading, he may get misled. And Quran says, those people who try to mislead the people with this verse are those who associate partners with God. So Almighty God knows that people will use these verses of the Quran to mislead the people. The reply to the query. The reply is that Almighty God created the earth in 2 days. They created the sustenance, the trees, the mountains, and in due proportion in 4 days. Summa. Summa in Arabic can also mean simultaneously. It doesn't have to mean after. It can mean that, it can mean simultaneously Almighty God created the heavens in 2 days. For example, if I tell you, I'm going to construct a building 30 stories high in 6 months. That's my statement. If you go into details, I tell that I will be creating the basement, the foundation of the building in 2 months. And the structure in 4 months, all the 30 stories. Simultaneously, when I'm creating the foundation, I will even create the compound wall in 2 months. So basically, while I'm creating the foundation, I'm even creating the compound wall. That doesn't mean it is 2 plus 4 plus 2, 8 months. It is while I'm creating the foundation, simultaneously I'm even creating the compound wall. So actually my building will be constructed in 6 months, not 8 months. So similarly, when Allah says, when He created the earth, He even created the heavens. So the 2 days of the earth, simultaneously Allah created the heaven. That's the reason Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see, anna samawati wal arda, kanat ratkan fataknahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. So Quran says we created the heaven and the earth simultaneously. فَفَتَقْنَاهُمَا
we clove them asunder. This is nothing but the Big Bang in a nutshell. Today, Big Bang tells us that the whole universe was one primary nebula. Later on, there was secondary separation, which gave rise to galaxies, the stars, the planets, the earth on which we live. So, based on Big Bang, science even doesn't disagree with the Quran. That when the heaven was being created, the earth was being created simultaneously. So, the first 2 days and the last 2 days are simultaneously. So, there's no contradiction. It's a contradistinction. Contradistinction means giving other facets of the thing. It is not contradiction. Contradiction means two things with the opposite. Contradistinction means telling you other qualities. For example, if I say that you are very honest, tomorrow I tell you are very kind. It's not contradiction. It's a contradistinction. You are honest also and you are kind also. But tomorrow if I say they are dishonest, then there's a contradiction. So this verse of the Quran gives more details how the 6 days were divided. First 2 days the earth, simultaneously the heavens, and later on 4 days the things on the earth were made, the mountains, the trees in due proportion. Hope that answers the question. Pada video tersebut, ada penanya yang beranggapan bahwa ada kontradiksi antara Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 54. Dalam ayat ini, bumi dan langit diciptakan dalam 6 hari. Dan hal tersebut terdapat juga pada Quran surat Qaf ayat 38, Quran surat Yunus ayat 3, Quran surat Hud ayat 7, Quran surat Al-Furqan ayat 59, Quran surat As-Sajdah ayat 4, dan Quran surat Al-Hadid ayat 4. Di mana ayat-ayat tersebut dianggap berkontradiksi dengan Al-Quran surat Fussilat ayat 9-12. Dia beranggapan bahwa bumi dan langit diciptakan dalam 8 hari. Ya, memang benar, ayat tersebut sering dianggap berkontradiksi dan banyak dipermasalahkan oleh apologet atau misionaris. Perbedaan pendapat saya dengan video Mr. Zakir Naik tersebut berkaitan dengan kata summa. Baiklah, kita bacakan kembali terjemahan tafsir Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, tunduk pada perintahnya. Ingatlah, hanya miliknya lah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam. Sekarang kita bacakan terjemahan Quran surat Fussilat ayat 9-12. Katakanlah, apakah sesungguhnya kalian akan kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari dan kalian menjadikan padanya yang sepadan? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia telah menjadikan padanya gunung-gunung dari bagian atasnya, dan Dia telah memberkatinya, dan Dia telah menentukan padanya makanan-makanan dalam 4 hari, meluruskan perkara bagi mereka yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada langit, dan Dia, yaitu langit, berupa asap. Kemudian Dia berfirman kepadanya, yaitu langit, dan kepada bumi, datanglah kamu berdua dengan ketaatan atau keterpaksaan. Mereka berdua berkata, kami datang dengan patuh. Maka Dia menyelesaikannya 7 langit dalam 2 hari, dan Dia mewahyukan pada setiap langit urusannya, yaitu langit, dan kami menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan sebagai alat pemelihara. Itulah Dia berkuasa, Maha perkasa, Maha mengetahui. Pada ayat-ayat tersebut,
terdapat kata-kata penghubung atau konjungsi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan huruf athof. Pertama, kata summa, artinya kemudian atau selanjutnya. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 157. Huruf athof summa berfungsi menunjukkan urutan waktu yang lama antara matuf atau kata yang diikuti dengan matuf alaih atau kata yang mengikuti. Kedua, huruf fa artinya kemudian berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1029, tetapi juga sering diartikan dengan kata maka. Huruf athof fa berfungsi menunjukkan urutan waktu yang tidak lama antara matuf atau kata yang diikuti dengan matuf alaih atau kata yang mengikuti. Ketiga, huruf wa artinya dan. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawwir halaman 1531. Huruf wa merupakan huruf athof atau kata sambung yang berfungsi menyambungkan beberapa matuf atau kata yang diikuti dengan matuf alaih atau kata yang mengikuti, dan tidak tergantung dengan urutan waktu. Pada video Zakir Naik, beliau menyebutkan kata summa yang artinya kemudian, yang terdapat pada Quran Surat Fussilat ayat 11. Sedangkan ayat yang dipermasalahkan sepertinya pada Quran Surat Fussilat ayat 9-10. Begini, kata summa yang artinya kemudian biasa dipakai untuk dua pekerjaan atau dua tindakan dengan waktu yang berurutan. Misalkan pada Quran Surat Fussilat ayat 9-10, bumi beserta isinya diciptakan dalam 6 hari. Sedangkan pada Quran Surat Fussilat ayat 11 ada kata summa atau kemudian. Maka pekerjaan atau tindakan setelah kata summa atau kemudian memerlukan waktu lagi, yaitu terdapat pada Quran Surat Fussilat ayat 12 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit dalam 2 hari. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8 hari. Dan hal tersebut sudah dipastikan berkontradiksi dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang menyebutkan bahwa bumi dan langit diciptakan dalam 6 hari. Baiklah, mari kita membahas Quran Surat Fussilat ayat 9-10, di mana pada ayat-ayat tersebut terdapat huruf athof wa. Pada Quran Surat Fussilat ayat 9 terdapat kalimat menciptakan bumi dalam 2 hari. Dan pada Quran Surat Fussilat ayat 10 terdapat kalimat dan dia telah menjadikan padanya gunung-gunung dari bagian atasnya, dan dia telah memberkatinya, dan dia telah menentukan padanya makanan-makanan dalam 4 hari. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa huruf athof wa tidak tergantung dengan urutan waktu. Dengan kata lain, angka 2 hari dalam Quran Surat Fussilat ayat 9 tidak ditambah dengan angka 4 pada Quran Surat Fussilat ayat 10. Jadi tidak 2 ditambah 4 sama dengan 6. Untuk mempermudah, kita tulis seperti ini. Kurung buka kurawal, kurung buka, Allah menciptakan bumi 2 hari, kurung tutup. Dan Allah menjadikan di atas bumi gunung-gunung, dan Allah memberkatinya, dan Allah menentukan makanan-makanan. Kurung kurawal tutup, 4 hari. Jadi Allah menjadikan buminya saja dalam 2 hari, tetapi Allah menjadikan bumi dengan segala isinya totalnya 4 hari. Hal tersebut dikarenakan wa tidak berhubungan dengan waktu.
Apabila dari Quran Surat Fussilat ayat 9 sampai ayat 12, kurung buka kurawal, kurung buka, Allah menciptakan bumi 2 hari, kurung tutup, dan Allah menjadikan di atas bumi gunung-gunung, dan Allah memberkatinya, dan Allah menentukan makanan-makanan, kurung tutup kurawal, dalam 4 hari. Kemudian Allah menuju kepada langit. Dalam kalimat ini ada urutan waktu, tetapi tidak ada jumlah hari. Kemudian Allah menyelesaikan 7 langit 2 hari. Dalam kalimat ini ada urutan waktu dan juga ada jumlah hari. Jadi 4 hari ditambah 2 hari sama dengan 6 hari. Pada Quran Surat Fussilat ayat 9-12, bumi dan langit diciptakan dalam 6 hari, sama dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Tidak ada kontradiksi dengan ayat-ayat tersebut. Atau, jika penasaran, kita coba menyelesaikannya dengan cara matematika. Karena hal yang berhubungan dengan angka mungkin bisa diselesaikan dengan cara matematika. Ayat-ayat tersebut berhubungan dengan anggota himpunan, maka kita coba menyelesaikan dengan diagram Venn. Bisa dilihat pada diagram Venn berikut ini. Pada diagram Venn tersebut, S adalah semesta, merupakan jumlah hari penciptaan langit dan bumi. A besar merupakan himpunan penciptaan bumi beserta isinya, di mana terdapat anggota A kecil, B kecil, dan C kecil, di mana N merupakan jumlah hari penciptaan, yaitu 4. B besar merupakan himpunan penciptaan langit beserta isinya, di mana terdapat anggota D kecil dan E kecil, di mana N merupakan jumlah hari penciptaan, yaitu 2. Pada diagram Venn, kedua himpunan tersebut merupakan himpunan saling lepas, karena tidak ada anggota himpunan A besar dan anggota himpunan B besar yang sama. Apabila kita jumlah N dari himpunan A sama dengan 4 dan himpunan B sama dengan 2, maka totalnya menjadi 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai kesimpulan, pembahasan dalam video ini sebenarnya hanyalah perbedaan pendapat dengan Mr. Zakir Naik. Hasilnya tetap sama, yaitu tidak ada kontradiksi antara Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Quran Surat Qaf ayat 38, Quran Surat Yunus ayat 3, Quran Surat Hud ayat 7, Quran Surat Al-Furqan ayat 59, Quran Surat As-Sajdah ayat 4, dan Quran Surat Al-Hadid ayat 4, dengan Al-Quran Surat Fussilat ayat 9-12. Sekali lagi, saya meminta maaf khususnya kepada Mr. Zakir Naik dan juga fans beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.